Di video kali ini, saya akan bahas cara meningkatkan omset penjualan online dan kita mulai sekarang juga. Bagi Anda yang masih buntu dengan cara meningkatkan omset penjualan, mungkin yang akan saya bahas ini ada yang belum pernah Anda coba. Apa itu? Dengan menggunakan upselling, downselling, dan cross-selling. Yuk, langsung aja kita bedah satu persatu. 1. Cross-selling. Dalam strategi marketing, cross-selling adalah seni menjual produk dan jasa tertentu, kemudian menawarkan produk-produk yang berbeda. Penawaran ini umumnya langsung dikemas dalam bentuk paket siap jual atau penawaran langsung. Dalam melakukan cross-selling, penjual itu umumnya mengkombinasikan jenis produk dan jasa dengan dua konsep. Produk utama dan produk lain yang nilainya lebih kecil. Atau dua atau lebih produk berbeda dengan nilai yang seimbang dan saling melengkapi. Misalnya Anda punya usaha kuliner yang menawarkan paket burger, kentang goreng, dan minuman. Yang mana ini adalah 3 produk berbeda dengan nilai yang kurang lebih seimbang dan saling melengkapi. Sedangkan di restoran lain, mungkin Anda bisa menemukan paket nasi ayam dengan tambahan jamur crispy, sambal bawang, dan es teh. Di sini, nasi dan ayam adalah produk utama, sedang jamur crispy, sambal bawang, dan es teh adalah produk tambahan dengan nilai yang lebih kecil tapi layak untuk dipertimbangkan. Ini artinya, sekali jual bisa lebih dari satu produk laku terjual. Benar nggak? Nah, contoh lain dari cross-selling misalnya, saat berbelanja di Indomaret akan ada kasir yang segera menawarkan, nggak sekalian pulsanya kak, atau nggak sekalian tebus promo rotinya kak. Toko fashion online yang menawarkan fashion item berbeda yang dibundling. Misalnya saja, 2 nikob berbeda yang dibundling dalam satu paket penjualan. Penawaran paket bundling untuk skincare dan kosmetik untuk pengaplikasian yang berbeda. Fitur produk lain di toko online yang mengarahkan pembeli untuk belanja produk lainnya. 2. Upselling. Berbeda dengan cross-selling, kalau upselling, penjual itu menawarkan satu produk yang sama dengan nilai yang lebih besar. Produk ini mungkin berukuran lebih besar atau memberikan manfaat dan keunggulan yang lebih baik. Nah, untuk lebih mudah memahaminya, cross-selling ini berarti menjual produk A dengan menawarkan produk B, C, D, dan E. Sedangkan upselling adalah menjual produk A dengan tambahan penawaran produk A+, A++, atau A+++. Nah, untuk melakukan upselling ini, penjual itu umumnya menggunakan konsep produk yang sama tapi grade ukuran dan manfaatnya berbeda. Atau produk yang sama tapi dengan tambahan add-on penjualan. Kalau Anda pernah beli hosting, mungkin Anda udah familiar dengan penawaran tambahan seperti domain privacy atau fitur tambahan lainnya saat membeli domain dan hosting. Nah, kalau dalam bisnis kuliner kita bisa nyebut add-on ini seperti tambahan topping, bumbu, atau varian rasa yang berbeda. Nah, contoh lain dari upselling itu misalnya saat membeli ayam geprek misalnya, ada penawaran ayam geprek plus dengan topping keju mozzarella. Saat nonton bioskop, Anda beli popcorn, kemudian penjualnya mengingatkan, popcornnya nggak sekalian ukuran medium atau yang besar kak, biar awet. Saat membeli Themes WordPress, Anda sering ditawarkan untuk membeli lisensi developer ini. Saat beli hosting, Anda akan mendapatkan penawaran harga untuk kapasitas hosting yang lebih besar. 3. Downselling. Kebalikan dari upselling, Downselling ini adalah teknik penjualan dengan menawarkan produk yang harganya lebih murah atau punya value yang lebih kecil kepada calon pembeli. Nah, downselling ini biasanya ditujukan untuk dua tujuan yang berbeda.
Yang pertama itu untuk mengeksekusi calon pembeli lebih dulu dengan penawaran yang lebih mudah dijangkau ya. Misalnya produk penetrasi ya, kemudian dilanjutkan dengan produk utama setelah calon pembeli itu mulai yakin dengan penjualnya. Kedua, ditujukan untuk menggait pasar yang membutuhkan value lebih kecil atau harga lebih hemat. Yang ketiga ini untuk sampel pengenalan produk. Nah, untuk konsep yang pertama, tujuannya adalah menjual produk utama yang harganya jauh lebih mahal. Produk ini biasanya membutuhkan pendekatan lebih dalam ya, karena nilainya mahal dan perlu menarik kepercayaan pembeli lebih dulu dengan produk penetrasinya. Downselling kadang juga dilakukan untuk memicu penjualan dari sisi kuantiti atau jumlah penjualan. Downselling ini ada yang dikemas dalam harga produk individual atau penawaran harga yang lebih hemat. Downselling ini biasanya juga digunakan untuk menarik pembeli ya, untuk tujuan yang lebih besar. Misalnya, menyediakan paket makan anak-anak akan mengundang banyak keluarga untuk datang ke restoran. Hosting harga pelajar akan mengarahkan pembeli baru untuk mencoba produk lebih dulu, baru kemudian diarahkan untuk upgrade. Atau sampel skincare akan meyakinkan calon pembeli untuk mencoba ukuran yang terjangkau dan setelah merasakan manfaatnya akan membeli paket yang reguler. Nah, contoh lain dari downselling ini misalnya penjualan produk penetrasi yang berharga lebih murah. Paket makanan untuk ukuran anak-anak. Paket makanan dengan ukuran lebih kecil ya, misalnya burger tersedia ukuran kecil di restoran cepat saji. Hosting paket untuk pelajar. Paket produk ukuran sampel untuk promosi produk baru atau untuk menggait calon pembeli baru. Nah, itulah 3 strategi yang bisa Anda coba untuk meningkatkan omset penjualan online Anda. Ada pertanyaan? Seperti biasa, silakan lempar di komentar. Oke, jika video ini bermanfaat buat Anda, pastikan Anda klik like dan share agar juga bermanfaat buat yang lainnya. Dan pastikan Anda klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar Anda juga mendapatkan update terbaru video dari saya.